Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Alfrida Rate. Saya merupakan salah satu mahasiswi S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video edukasi yang berjudul Pemantauan Kesejahteraan Janin. Video ini saya buat untuk salah satu mata kuliah, yaitu Praktik Kebidanan, yang dibawakan oleh Ibu dosen Rismawati SST MKes. Judul: Pemantauan Kesejahteraan Janin. Definisi: kesejahteraan janin merupakan kondisi di mana janin dalam keadaan sejahtera yang diukur berdasarkan denyut jantung dan gerakan janin. Penting, kesejahteraan janin dalam kandungan perlu dipantau secara terus-menerus agar jika ada gangguan janin dalam kandungan akan dapat segera terdeteksi dan ditangani. Tujuan: untuk mengenal sedini mungkin kapan waktu yang tepat untuk terminasi kehamilan sehingga bayi dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan bila tetap berada dalam kandungan. Teknik teknologi canggih untuk pemantauan kesejahteraan janin yang ada di rumah sakit. Yang pertama, USG, yang kedua KTG, yang ketiga amniostesis, yang keempat amnioskopi, yang kelima non-stress test atau NST. Teknik kesejahteraan pemantauan kesejahteraan janin. Yang pertama, pengamatan pertumbuhan uterus. Yang kedua, auskultasi denyut jantung janin atau DJJ. Yang ketiga, pengamatan pergerakan janin. Pada dasarnya, tidak ada satupun jenis pemeriksaan yang lebih unggul dari yang lain. Akan tetapi, apabila beberapa hasil pemeriksaan digabungkan, maka ketetapan penilaian kesejahteraan janin diharapkan mendekati keadaan yang terus-menerus. Pengkajian kesejahteraan janin pada trimester pertama. Auskultasi menggunakan Doppler (DJJ) normalnya 120 sampai 160 kali per menit. USG untuk mendapatkan gambaran dari janin, plasenta, dan uterus. Pengkajian kesejahteraan janin pada trimester kedua 14 sampai 26 minggu. Pengkajian yang dapat dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan janin antara lain adalah mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan sentimeter atau palpasi Leopold. Pengkajian DJJ terus dilakukan pada usia kehamilan 20 minggu. Pada primigravida, pergerakan janin dapat dirasakan pertama kali oleh ibu pada usia kehamilan 18 sampai 20 minggu, sedangkan pada multigravida dapat dirasakan lebih awal, yaitu 16 minggu. USG digunakan selama kehamilan trimester, yaitu untuk yang pertama mengkaji usia kehamilan, yang kedua mendiagnosa kehamilan ganda, yang ketiga mengkaji pertumbuhan janin. Pengkajian kesejahteraan janin pada trimester ketiga 28 sampai 40 minggu. Pengawasan pertumbuhan janin DJJ dan pergerakan janin terus dilakukan. Kurve pertumbuhan janin pada trimester ketiga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Diharapkan tinggi fundus uteri bertambah sekitar 1 cm setiap minggu, sehingga minggu ke-36
USG seringkali digunakan untuk mengetahui posisi janin dan taksiran ukuran dan berat janin. Cara memantau gerakan bayi. Setiap hari, ibu diminta untuk berbaring, miring, dan meraba perut untuk merasakan gerakan janin. Pada umumnya, 10 gerakan terjadi dalam jangka waktu 20 menit hingga 2 jam. Bila melebihi jangka waktu 2 jam, maka harus dicatat dan diadakan pengawasan yang lebih cepat. Keadaan kesejahteraan janin diperlukan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor keturunan dan kondisi kesehatan orang tuanya. Dengan demikian, untuk mengupayakan mendapatkan keturunan yang sehat, sebaiknya orang tua dapat menyiapkan diri secara fisik maupun psikologi jauh sebelum kehamilan dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membuat video. Sampai jumpa di video berikutnya.